Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala al-a'immatil hadin al-mahdiyyin. Assalamu ala jami' anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menebarkan segenap keberkahan bagi para pemirsa semua dan keluarga dan handai tolan memasuki bulan Dzulhijjah, memasuki bulan Dzulqa'dah yang mulia, bulan kelahiran Sayyidah Fatimah Al-Maksumah dan kakaknya Imam Ali bin Musa Ridho salamullah alaihimah. Mudah-mudahan sebaik-baik Fatihah dan salawat bagi mereka berdua dan keluarga mereka yang suci. Al-Fatihah tasbikuha salawat. Kita masih meneruskan pembahasan kita tentang doa Abu Hamzah As-Sumali. Ada sebuah frasa dalam doa Abu Hamzah As-Sumali. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Mutanajjis ma wa'atta minas sofhi amman ahsana bika sunnah. Mengharapkan apa yang kau janjikan dari as-safh. Nanti kita akan bahas khusus apa makna as-safh ini dan apa kaitannya dengan al-af. Tapi dia memiliki makna yang beririsan dengan al-af. Mutanajjis mengharapkan ma wa'ata apa yang kau janjikan minas safh dari pemaafan, dari maafmu. Amman ahsana bika zonna. Maaf ini bagi siapa? Bagi mereka yang baik kepadamu atau terhadapmu atau baik denganmu persangkaannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali sayyidina Muhammad. Sekarang kita akan sedikit membahas dulu makna dari safhun atau as-safh. Kalau kita buka Al-Mufradat fi Ghoribil Quran dari Ar-Raghib Al-Asfahani, ini bisa diperoleh di Sofaha. Saya akan bacakan. Safhu syai' maknanya adalah permukaan dan sisi dari sesuatu. Jadi safhu syai' ini misalnya safhatul wajh, permukaan wajah. Contoh lain, safhatus saif, itu artinya sisi pedang. Atau safhatul hajar, artinya permukaan batu. Nah, jadi itu makna safhus syai', permukaan dari dan sisi dari sesuatu. Sedangkan makna dari as-safhu itu sendiri adalah membiarkan suatu kesalahan, tidak menukik ke dalam kesalahan, tidak mencari-cari kedalaman kesalahan itu. Jadi seolah-olah kayak dibiarkan di permukaannya saja, terus ya dibiarkan, dimaafkan. Jadi as-safhu itu sendiri artinya membiarkan suatu kesalahan dalam artian memaafkannya. Tapi menurut Raghib Isfahani,
As-safhu ini lebih tinggi dari kata-kata al-afwu yang artinya memaafkan. Jadi peringkat memaafkan yang lebih tinggi ketimbang al-afwu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 109 misalnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Maka maafkanlah. Ini menggunakan kata fa'fu, jadi al-af ini ya, memaafkan. Maka maafkanlah. Wasfahu. Nah, ini dan maafkanlah lagi, tapi yang lebih tinggi. Ini misalnya bisa diterjemahkan, biarkanlah. Jadi tidak sekedar memaafkan yang sudah mereka lakukan, tapi memaafkan yang lebih tinggi lagi, membiarkan. Hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan perintahnya. Jadi menurut penjelasan Rohib Isfahani, ada kalanya manusia ini bisa memaafkan, tapi tidak bisa membiarkan, tidak bisa mentoleransi. Ya. Ada kalanya seorang manajer misalnya, bawahannya melakukan kesalahan sehingga berpotensi merugikan perusahaan. Ya, manajer ini bisa saja memaafkan yang sudah dilakukan yang salah itu, ya sudah, jangan diulangi lagi. Tapi lebih tinggi dari memaafkan itu, karena mungkin manajer itu tahu bahwa di luar kapasitas karyawan itu untuk melakukan yang benar, yang seharusnya. Jadi dia mentoleransi, tidak sekedar memaafkan yang sudah dia lakukan, tapi dia mentoleransi. Dalam surat As-Zukhruf ayat 89, Allah berfirman, fasfah anhum wa qul salam. Ya, jadi maka biarkanlah dari mereka dan katakanlah salam. Kemudian dalam surat Al-Hijr ayat 85, fasfahis sofhal jamil. Maka maafkanlah mereka dengan pemaafan yang indah, pemaafan yang jamil. Fasfahis sofhal jamil. Maka maafkanlah dengan pemaafan yang indah, atau biarkanlah dengan pembiaran yang indah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Nah, jadi ini menjelaskan tentang terminologi sofhun atau as-sofhu yang digunakan dalam doa ini. Maka dalam doa Abu Hamzah Sumali ini, Imam Sajjad Salatullah wa Salamullah alaihi ini mengajarkan kita merintih pada Tuhan, memunajatkan pada Tuhan, atau merayu pada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku ini senantiasa mengharapkan, ya Allah, pemaafanmu yang lebih tinggi, pemaafanmu yang tertinggi, pengabaianmu terhadap kelemahan-kelemahanku, agar kau tak menghisap aku atas aib-aib lahir dan batinku yang tak terkira banyaknya. Agar kau tidak sekedar memaafkanku atas apa yang aku perbuat, tapi aku benar-benar bermohon kepadamu dengan kesadaran penuh bahwa kalau engkau menghisap aku seadil-adilnya, maka aku gak akan selamat, ya Allah.
Jadi kita minta pada Allah tidak sekedar diampuni dari dosa-dosa dan dihapus dosa itu tanpa jejak sebagaimana itu maknanya al-af. Tapi bahkan seluruh potensialitas diri kita yang bisa jadi kita itu sangat mungkin ketika kita wafat itu kita belum berhijrah secara sempurna meninggalkan ego kita. Atau bisa jadi kita ini masih memiliki derajat keimanan yang sangat rendah. Ya, kita mohon toleransi Allah yang maksimal. Kita mohon kasih sayang Allah yang maksimal. Kita mohon betul-betul diampuni seluruh dosa kita dan diabaikan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah. Ditoleransi olehnya seluruh kelemahan kita yang akan membawa kita, sangat mungkin kita akan kembali dengan membawa jutaan dan triliunan kelemahan itu. Maka kita mengikuti Imam Sajjad di doa Abu Hamzah Sumali mengatakan mutanat jisun. Aku senantiasa mengharapkan ma wa'ata dari apa yang kau telah janjikan. Minas safhi. Dari as-safh ini ya Allah. Pemaafan dan pembiaran toleransi yang sempurna. Nah, tapi yang menarik dalam doa ini, Imam Sajjad sholatullah wassalamullah alaih memberikan petunjuk pada siapa as-safh ini akan diberikan oleh Allah. Tidak hanya al-af tapi juga as-safh. Kepada siapa as-safhul mutlak atau as-safhul azim. Ya, dalam bagian doa yang lain ini ada istilah as-safhul azim. Nanti tolong dicek saya apakah as-safhul azim atau safhul azim. Pemaafan yang agung, yang besar. Kepada siapa as-safh ini akan diberikan? Yaitu aman ahsana bika zonna. Pada mereka yang senantiasa husnudzon kepadamu, senantiasa berprasangka baik pada Allah. Nah, jadi ini salah satu keadaan hati yang harus senantiasa kita latih. Dalam segala keadaan kita tidak boleh, sedapat mungkin tidak pernah boleh kehilangan prasangka baik pada Allah. Ketika ujian demikian berat menimpa, langsung kita kembalikan seluruh perkara pada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan sebaiknya kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Bila terasa berat kita tambahkan ala kulli hal, atas semua hal ini. Ya. Walaupun terasa berat, tapi aku yakin, aku berprasangka baik bahwa kau itu selalu memberikan yang terbaik, yang paling baik, paling indah pada hamba-hambamu, karena kau lebih menyayangi aku ketimbang kedua ayah ibuku sendiri. Tidak ada zat, tidak ada apapun yang lebih menyayangi aku ketimbang dirimu. Dan seluruh kasih sayang, curahan kasih sayang semua orang pada diriku ini adalah percikan dan pancaran kasih sayangmu saja. Oleh karena itu, sesuai dengan kajian-kajian yang lalu, salah satu cara untuk meningkatkan prasangka baik pada Allah ini adalah melatih diri untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Imam Ghazali misalnya dan Faid Kasyani dalam Ihya Ulumuddin maupun Mahajatul Baida, yaitu bagaimana kita sebaiknya satu lagi ya, Imam Ghazali, Faid Kasyani, satu lagi Ustaz Jalal ya. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, Faid Al-Kasyani dalam Mahajatul Baida, Ustaz Jalal dalam
tafsir kebahagiaan atau buku doa dan kebahagiaan, yaitu mensyukuri musibah. Tidak hanya bersabar dalam musibah, tapi mensyukuri musibah. Ini adalah sebuah upaya untuk memperoleh husnudzon pada Allah yang tidak berupa sebuah keadaan hati yang bisa kadang-kadang hilang, tapi keadaan hati yang menetap. Jadi sebetulnya bagaimana kita memahami persoalan ini lebih lanjut? Ada beberapa kisah yang mungkin bisa membuat kita memahami apa sebetulnya yang kita minta dengan mutanat jizun ma wa'ata minas sof. Nah, sebagai gambaran pertama, misalnya saya pernah melakukan sebuah wawancara dalam hal ini di sebuah perusahaan di mana saya adalah orang yang melakukan pengujian, dan orang-orang yang mau bekerja, yang mau masuk bekerja, saya uji. Ada seorang kandidat waktu itu, karena di dalam bidang yang teknologi informasi yang merupakan bidang profesional yang saya tekuni, dan yang bersangkutan ini dari perkuliahan bidang teknologi informasi juga, saya suruh pilih dia dari berbagai mata kuliah atau berbagai bidang tuh, apa yang kira-kira dia merasa bisa diuji. Bebas ya. Dengan sopan dia memilih sebuah bidang, terus saya tanya beberapa hal dengan sangat sopan dan penuh senyuman dan percaya diri, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, dan jawaban pertanyaannya dari sisi materi, benar salah itu boleh dikata hampir semuanya tidak tepat. Jadi nilainya sangat rendah. Tapi ada hal yang mengesankan saya. Satu itu senyumnya. Jadi dia menjawab itu penuh senyum. Yang kedua, ketika kita desak dengan berbagai pertanyaan yang biasanya para orang lain yang saya uji itu, misalnya mulai muncul perilaku defensif atau emosinya tergoncang, grogi, atau bahkan sedikit marah. Tapi orang yang saya interview ini benar-benar gak ada itu semua. Dia tetap senyum, tetap sopan, dan mengakui bahwa dia ini memang belum, tidak terlalu menguasai bidang itu, dan menunjukkan bahwa dia itu betul-betul ingin belajar. Nah, ini menakjubkan. Sampai akhirnya dari seluruh penguji itu, walaupun dari sisi kompetensi itu kurang, tapi karena ditutupi dengan wajah yang penuh kasih sayang, penuh senyum, penuh optimisme, semangat belajar yang luar biasa, maka akhirnya kekurangan kompetensi ini kita abaikan semua. Kalau dalam bahasa ilmu SDM ini, kita lebih mementingkan soft skill ketimbang hard skill. Pada saat itu kita memutuskan bahwa kita lebih mementingkan spiritual dan emotional intelligence ketimbang IQ atau ketimbang penguasaan dia pada bidangnya pada saat itu. Dan akhirnya keputusannya dia diterima. Dan perusahaan itu kemudian melaporkan ke saya, ternyata progres dari orang yang masuk ini luar biasa. Maju, dan sekarang prestasinya sudah luar biasa. Dan ini tidak hanya satu orang kejadian. Nah, ini yang dimaksud dengan as-sofhu. Kita mohon pada Allah, kita ini gak punya apapun kecuali persangkaan baik pada Allah. Dan kalau diberi kesempatan Allah, kita ingin memperbaiki diri untuk lebih memperkuat harapan kita pada Allah.
Dan ini yang kita minta melewati yang diajarkan oleh Imam Sajjad ini. Ya Allah, aku minta padamu as-saf, bukan hanya memaafkan aku, tapi kau abaikanlah seluruh kekuranganku. Karena kau telah menjanjikan kau akan mengabaikan ini semua untuk mereka yang selalu baik persangkaannya kepadamu. Dan engkaulah sebaik-baik Tuhan dan akulah seburuk-buruk hamba. Dan ini tema ini betul-betul diulang-ulang terus-menerus dalam doa Abu Hamzah As-Sumali. Dan berbagai doa lainnya. Bahwa engkaulah sebaik-baik Tuhan, sepengasih-pengasih Tuhan yang kasihnya tak terkira dan akulah seburuk-buruk hamba. Tapi satu aku minta padamu, jangan pernah kau putuskan harapanku kepadamu. Jangan pernah kau putuskan prasangka baikku kepadamu. Dan berilah aku taufik untuk selalu berprasangka baik kepadamu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Dalam doa Kumail Ibnu Ziyad yang sering kita baca pada hari malam Jumat, di situ disebutkan, ya manis mudzawa, wahai yang namanya adalah obat, wa dzikruhu syifa, dan zikir kepadanya adalah syifa, adalah penyembuh. Ya manis mudzawa, wa dzikruhu syifa. Jadi, wahai yang zat yang namanya adalah dawa, obat, wa dzikruhu syifa, dan zikir padanya adalah penyembuh. Wa ta'atuhu hina, dan taat padanya adalah kecukupan. Berikutnya ini sangat menarik. Irhamar ra'su malihir roja. Kasihilah ia yang modalnya ra'sul malihi. Ra'sul mal itu adalah modal. Ra'sul malihi yang modalnya adalah harapan. Wasilahuhul buka, dan senjatanya hanyalah tangisan. Jadi ini menarik ini. Satu hal yang betul-betul tidak pernah boleh putus adalah harapan. Dan Imam Sajjad sallallahu alaihi dalam frasa dalam doa Abu Hamzah As-Sumali ini mengajarkan pada kita mutanajjizun ma wa'atta minas saf amman ahsana bika zonna. Saya ini selalu mengharapkan ya Allah untuk as-saf yang kau janjikan. Jadi saya ini selalu mengharapkan apa-apa yang kau janjikan dari as-saf. Amman ahsana bika zonna, atas sesiapa yang baik persangkaannya kepadamu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Dr. Jawad Somali mengutip sebuah riwayat dari Imam Ali Ar-Ridho sallallahu alaihi yang kita peringati kelahirannya pada bulan Dzulqa'dah ini. Ahsiniz dzanna billah, kata Imam Ridho sallallahu alaihi, indahkanlah zon kepada Allah. Fa inna man khasuna dzannuhu, maka barang siapa yang baik persangkaannya billah kepada Allah, kana Allahu inda dzannih, maka Allah itu akan sesuai dengan persangkaannya.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafaatahum wa fil lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Jadi salah satu hijrah rohaniyah dari ego kita menuju Allah, menuju cahaya Allah, meninggalkan ego kita melalui tauhid af'al, tauhid sifat, dan tauhid zat menuju Allah adalah dengan senantiasa berprasangka baik pada Allah dan senantiasa bermohon pada Allah agar dikaruniai prasangka baik pada Allah fisarro ibadurro, dalam keadaan kita senang maupun dalam keadaan kita sulit, dalam semua keadaan. Wassalamualaikum ala Sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alil adhar. Marilah kita kirimkan seluruh pahala dari majelis yang mulia ini pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Imam Ali sallallahu wasallamu alaihi dan keluarga mereka berdua yang suci sallallahu wasallamu alaihim. Pula kepada dzurriyyatnya, kepada keturunannya, kepada kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, pada leluhur suci Nabi sallallahu alaihi, pada seluruh para nabi, para rasul, para wasi, para siddiqin, para syuhada, para ulama, al-mukhlisin, al-muhibbin bi Muhammadin wa ali tahirin. Pula kepada terkhusus pada Ustaz Jalal, Bu Es Kartini, Teh Feli, Said Husain Al-Habsyi, Said Skaf Al-Jufri, Said Aib Askaf, Said Rusya Laitrus, dan seluruh yang kitabnya kita baca, Dr. Jawad Somali, Syekh Abbas Al-Qumi, Ayatullah Muhammad Rai Sahri, dan seluruh ulama yang kitabnya kita kaji dan kita baca. Pula kepada kedua orang tua kita, terkhusus pada kedua orang tua Al-Fakir Satyaningsih binti Rustam Haji yang baru wafat 2 Syawal yang lalu, maupun Ayah Al-Fakir Suyoso bin Suparji Surotijoyo. Pula kepada seluruh kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, andai tolan kita semua yang malam Jumat ini mungkin menanti kiriman amal-amal kita dan doa-doa kita. Mudah-mudahan pula melalui pahala majelis ini kaum muslimin yang gundah diangkat kegundahannya, yang punya hajat ditunaikan hajatnya, yang berhutang ditunaikan hutangnya, dan mudah-mudahan perdamaian segera dinikmati oleh seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dan seluruh umat manusia di dunia. Dan semoga Allah segera angkat seluruh kezaliman melalui kehadiran orang-orang soleh, as-solihin yang kita senantiasa rindukan. Al-Fatihah, tasbih wa salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur. Allahumma ahni kula fakir. Allahumma ashfi kula ja'i. Allahumma aksu kula uryan. Allahumma akbi baina kula madin. Allahumma farij sang kulli makrub. Allahumma rudda kula gharib. Allahumma fukka kula asir. Allahumma aslih kula fasid min umuril muslimin. Allahumma shfi kula marid. Allahumma sutta faqrana bihinak. Allahumma ghayyir su'a khalina bi husni halik. Allahumma qfi anna daina wa hnina minal faqr innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ma taufiqi illa billah, la tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.